Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman mazida wa ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushulus Salasah, karya dari Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membaca arkan yang keempat, yaitu as-shaum fi Ramadan. Karena sudah kita maklumi bahwa di antara rukun Islam yang 5 itu adalah bersyahadat, mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan Nabi kita Muhammad adalah utusan, menegakkan sholat, kemudian membayar zakat, serta berpuasa di bulan Ramadan. Dan nanti yang terakhir dari arkanul Islam berikutnya adalah tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan haji ke Baitullah bagi siapa yang Allah berikan kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Kita masih mendalami yakni rukun yang keempat, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan tentunya ini sebagai bentuk persiapan kita karena saat ini sudah sampai bulan Rajab, sebentar lagi Sya'ban, setelah itu kita akan menghadapi Ramadan. Maka mudah-mudahan kajian yang ringkas ini memberikan bimbingan kepada kita agar kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan yang dibarengi dengan ilmu. Dan itu dimulai dari perkara yang seharusnya menjadi perhatian kita sebagai seorang Muslim, yaitu memulai Ramadan sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh syariat dari agama ini, memulai berpuasa itu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi. Dan sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu kapan kita memulai Ramadan, sehingga tidak perlu kita untuk bertanya kepada orang per orang, karena berpuasa di bulan Ramadan itu sifatnya adalah ijtimaiyah. Satu amalan yang sifatnya bersama-sama. Tidak bisa amalan ini dilakukan secara parsial sendiri-sendiri. Maka di antara hikmah disyariatkannya berpuasa, diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan adalah kita melaksanakannya bersama. Bayangkan ibadah yang demikian panjang, 1 bulan, ya, membentang 1 bulan itu bukan waktu yang singkat. Bukan kita seperti sholat yang bisa kita lakukan hanya dalam waktu paling lama 5 menit, ya, atau 10 menit. Ini membentang waktunya dari awal bulan Ramadan sampai akhir di bulan Ramadan. Ya, bisa jadi datangnya 28 hari atau 29 hari. Atau bahkan 30 hari. Yang saya maksudkan 29 hari. Karena bulan itu dalam Islam itu 29 hari. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, ketika ternyata matahari atau hilal, yang saya maksudkan adalah hilal, sudah tidak terlihat karena sebab yang lain,
Maka digenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Dan kenapa mesti harus melihat hilal? Bukankah sekarang ada hitungan-hitungan? Maka sudah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu, di mana Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada umat saat itu, ya, bahwa berpuasa itu dengan cara melihat hilal. Sumu li ru'yatihi wa'abdiru bil ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihatnya dan berbukalah kalian dengan melihatnya. Ini perkara yang ma'ruf, perkara yang sudah diketahui secara umum sejak zaman dahulu sampai di masa-masa sekarang ini. Dan urusan melihat hilal sudah tidak diperselisihkan lagi, ya, tentang kebolehannya. Justru yang diperselisihkan adalah dalam perkara menghitungnya atau menghisabnya. Bahwa matahari ini sudah terbit atau apa, hilal itu sudah terlihat atau belum. Ini perkara yang diselisihkan. Makanya kita sudah mendapati bimbingan dari agama ini bahwa Rasulullah SAW menyatakan sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihatnya. Melihat apa? Melihat hilal. Maka sejak zaman dulu proses melihat hilal itu sangat sederhana dan gampang. Ya, sederhana dan gampang. Bahkan seseorang yang melihatnya satu orang saja, ketika orang ini memang bisa dipercaya dan mau bersumpah, maka itu berlaku untuk seluruh negeri. Bayangkan persaksian satu orang. Kamu benar melihatnya, betul, saya bersaksikan, selesai sudah. Maka berpuasa seluruh negeri. Ya. Apalagi zaman sekarang dengan adanya sidang isbat yang bukan hanya satu orang, sekian belas orang, sekian belas lembaga, sekian belas tempat untuk melakukan ru'yatul hilal. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan adanya perhatian dari pemerintah kita untuk mengurusi ibadahnya kaum muslimin. Maka ini adalah merupakan sebuah anugerah di negeri kita. Sebab banyak di negara lain yang bahkan bertetangga dengan kita seperti Singapura, bahasa Cirebonnya orang iya orang boh. Kamu mau puasa mau tidak, orang urus. Ya kan? Pemerintahnya juga tidak ngurus. Oh, ngapain? Nggak ada lembaga kayak dewan sidang isbat untuk menetapkan. Tidak Idul Fitri, tidak Idul Adha, tidak Ramadan. Ya. Itu semuanya diserahkan kepada masing-masing. Di negeri kita alhamdulillah dengan diurusnya seperti ini, maka ini adalah merupakan sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan kemudian menimbulkan friksi di tengah-tengah manusia dengan terlebih dahulu menetapkan awal bulan Ramadan. Tapi ya seperti itulah yang terjadi memang di dunia ini. Nggak senang dengan ketenangan. Yang ada ingin menampakkan demikian dan demikian. Dengan alasan bahwa kami punya hisab. Punya hitungan-hitungan. Rasulullah SAW bilang, berpuasalah kamu dengan melihatnya. Jangan kemudian mendowngrade-kan Rasulullah dan para sahabat yang bahwa Nabi itu umi, Nabi ini nggak bisa baca tulis, nggak ngerti hitungan-hitungan. Ya subhanallah, kalau memang itu adalah perkara yang begitu penting dan memang menjadi sebuah mainstream dalam agama ini, pasti syariat ini akan menetapkannya. Akan seperti itu. Banyak perkara. Tapi kenapa ini nggak disebutkan? Justru Rasul menyatakan berpuasa dengan melihatnya. Melihat apa? Hilal. Apakah perlu hitungan-hitungan melihat hilal? Ya bisa jadi ada hitungan. Tapi tidak memastikan bahwa itu akan terlihat di situ. Kecuali dengan melihatnya langsung. Itu hanya menetapkan hitungan tuh. Dia akan terbit jam sekian dan sebagainya. Maka dilihat. Kalau terlihat puasa. Kalau tidak terlihat ya sudah. Makanya yang memakai hisab itu tidak membawa hadis ini sedikit pun. Fa'in gumma alaikum. Jika tertutup oleh kalian. Mereka katakan
peduli amat mau tertutup awan kah, mau tertutup mendung kah, mau hujan kah. Yang penting kami sudah menghitung bahwa hilal terlihat. Ya nggak bisa dilihat curah hujan. Ya zaman Nuh itu zaman onta. Ini lihat. Akhirnya celaan kepada Rasul dan para sahabatnya. Itu kan zaman dulu, nggak ada teknologinya, nggak ada bisa hitung-hitungan. Mengerikan kan? Hanya karena tidak mengikuti hadis ini, maka kemudian bablas. Jauh. Na'udzubillah. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pemerintah menetapkan dengan cara ru'yatul hilal. Apakah hijab tidak diterima? Diterima sebagai bentuk panduan. Sebagai bentuk panduan bahwa nanti akan muncul di yakni di garis lintang sekian, garis bujur. Semua ada. Tinggal nanti dibuktikan. Terlihat tidak? Kalau terlihat, ya berarti sudah terlihat. Sesuai dengan hadis. Kalau ternyata tidak terlihat, mau di bawah upukah dan lain sebagainya. Karena manusia hanya menghitung-hitung. Barakallahu fiikum. Inilah yang kemudian umat menjadi yakni khilaf, perselisihan. Akhirnya kan bingung. Mau puasa yang ikuti hisab, puasa terlebih dahulu. Belum waktunya puasa, sudah puasa. Akhirnya kan konsekuensinya kepada yang tidak puasa. Kalau yang saya tidak puasa bagaimana? Dosa tidak. Kata mereka dosa. Akhirnya menjustifikasi bahwa yang tidak puasa dosa. Dari pihak ini pun belum puasa, wis puasa. Berarti akhirnya ribet. Makanya lihatlah bimbingan dari agama ini. Ma'asyarul muslimin pada Allah. Rasulullah SAW membimbing dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para ulama ahlul hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kata Rasulullah SAW, as-sawmu yauma yasumun nas. As-sawm, puasa itu di mana manusia berpuasa. Wal fitru yauma yafturun nas. Dan beridul fitri itu berbuka itu yauma yafturun yauma yafturun. Lengkap hadisnya sebegini. As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftarun wal adha yauma tudhahun. Berpuasa bersama manusia berpuasa. Berbuka bersama manusia berbuka. Dan melaksanakan penyembelihan bersama manusia pada hari itu melakukan penyembelihan. Kenapa disebutkan secara lengkap seperti ini? Karena itu adalah amalan yang sifatnya istimaiyah. Menampakkan syiar Islam kebersamaan. Begitu. Bersama-sama ibadah. Karena ibadah ini adalah sifatnya istimaiyah. Bukan amalan fardiyah. Bukan amalan masing-masing. Masing-masing aja. Masing-masing. Bukan. Amalan kolosal bersama. Sehingga nampak manusia sama sholatnya di hari itu. Puasanya sama di hari itu. Menyembelih hewan kurbannya sama menyembelih di hari itu. Sama. Sehingga ego pribadi, ego organisasi itu harus ditenggelamkan.
Nah, di zaman sekarang ini, ketika orang begitu bebas menyatakan sikapnya, enggak, ini yang kemudian menimbulkan kericuhan di tengah-tengah umat. Dan konsekuensinya besar. Konsekuensinya besar. Karena itu tadi, pokoknya saya pegang dengan ini. Kan mengerikan. Lihat, di awal-awal pemerintahan kaum muslimin saat itu, bersama. Cukup satu orang, kamu lihat-lihat, benar bersaksi. Saya demi Allah, sudah, jadi. Kamu melihat apa awal bulan Ramadan, melihat puasa. Genah kan? Genah. Muncul ketika terjadi banyak firqah. Kelompok-kelompok ormas-ormas yang kemudian masing-masing ormas menentukan sikapnya. Ditambah dari apa yang kita dapati dari negeri ini seperti ini, ya terjadilah apa yang terjadi. Iya. Saya nggak pernah misalkan di Saudi ada 2 hari raya. Di negeri yang lebih kompleks saja nih ya, kayak Suriah, Lebanon, Yordan. Ada hari raya 2? Nggak ada. Masuk semuanya sama. Tapi di kita, ya sudah. Capek, ya capek. Melihat kondisi kayak gini capek kita. Kasihan umat. Apa yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh para pemimpinnya? Sudah ada pemerintah yang menetapkan yang ikut, ayo kamu di sini duduk bersama. Enggak mau, pokoknya saya yang pakainya hisab. Ya repot sudah. Itu satu. Yang keduanya yang maksa-maksa ikut pemerintah di Saudi. Sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin. Sama, pengennya seperti itu. Ada apa maksa banget itu? Pengen ikut Saudi. Akhirnya banyak yang melakukan seperti baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Demikianlah ma'asyarul muslimin ibadallah. Kita senantiasa mengharapkan umat ini senantiasa kokoh di atas sunnah Nabi yang kemudian kita akan bersatu di dalamnya, bersatu di atas tauhid, di atas sunnah. Kalau semuanya memakai cara seperti itu, insya Allah. Baik, maka kita akan membaca poin berikutnya itu tentang rukun berpuasa. Rukun berpuasa, khususnya nanti di bulan Ramadan. Yang pertama adalah niat. Meniatkan sebuah amalan adalah merupakan sebuah kewajiban, bahkan rukun. Nanti akan disebutkan tidak sahnya seseorang beramal dengan tidak memiliki niat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa niat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Maka tidak diperintahkan kalian untuk beribadah, tidaklah kalian diperintahkan illa liya'budullah, kecuali diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tidak diperintahkan kita melakukan suatu amalan kecuali kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, mukhlisin, mengikhlaskan lahuddin baginya. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah, amalan apapun juga ya itu dikembalikan kepada niatnya. Maka niat yang harus kita lakukan adalah semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan besar akan menjadi tetap besar apabila niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya dia akan menjadi sebuah amalan kecil, bahkan naudzubillah tidak memiliki nilai, walaupun amalan itu adalah besar, selama niatnya rusak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sebaliknya amalan kecil akan menjadi besar ketika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk mencari ridho manusia, bukan untuk didengar, bukan untuk kemudian bisa dilihat, bukan untuk gagah-gagahan,
bukan untuk tampil beda, bukan pula untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Begitulah. Maka silahkan lakukan amalan-amalan apapun juga. Maka selama itu kita mengharapkan ridho Allah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya amalan itu akan menjadi amalan yang besar. Dan perkara keikhlasan itulah perkara yang berat, ma'asyiral muslimin, ibadallah. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa tidaklah aku merasakan lebih berat dalam perkara beramal itu dalam urusan keikhlasan. Ya, memang begitulah. Apalagi amalan yang panjang seperti Ramadan ini. Maka tentunya kita bersungguh-sungguh untuk ikhlas sunniyah. Ya, mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang apa yang menjadi dalil. Dalil yang kedua yang terdapat dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Umar Ibn al-Khattab di mana Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Sangat terkenal hadis ini. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu mesti tergantung dari niatnya. Gak mungkin orang mengerjakan sesuatu tanpa niat. Ya, tidak mungkin. Wala budda man an yakuna niyah qabla al-fajr min kulil lail. Maka menjadi sebuah keharusan bagi seseorang yang akan berpuasa untuk meniatkannya sebelum fajar. Min kulil lail, dalam setiap malam. Artinya setiap malam kita meniatkan bahwa amal ini adalah untuk berpuasa. Sebagaimana ada dalam hadis Hafsah yang dikeluarkan oleh oleh Ibnu Huzaimah. Mana Rasulullah SAW di mana Hafsah, yakni istri Nabi kita, mendengar Rasulullah SAW bersabda, malam yujma' as-siyam qabla al-fajr wala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan, dalam riwayat yang lain tidak menginapkan atau yakni malamnya tidak meniatkannya untuk berpuasa qabla al-fajr, di sebelum waktu fajar, wala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa bagi, maknanya adalah orang yang tidak meniatkan untuk yakni berpuasa di esok harinya, maka tidak ada puasa bagi. Lantas yang dimaksudnya seperti apa? Meniatkan kita berpuasa di esok hari. Apakah niat yang selama ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin setiap selesai tarawih dengan kalimat-kalimat nawaitu shauma ghadin, aku meniatkan besok berpuasa, dan seterusnya. Dari apa yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, apakah yang seperti itu yang dimaksudkan? Maka terjadi perselisihan para ulama dalam perkara talafud niat. Ya, melafadzkan niat. Begitu. Karena niat itu adalah amalan hati. Ya, niat itu adalah amalan hati, bukan amalan badan dan bukan pula amalan lisan. Ya, maka gerak hati seseorang ketika akan melakukan ibadah puasa ditampakkan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya. Tajdidun niyah likulli yaumin, senantiasa memperbarui niat di setiap hari, yakni di setiap kita berpuasa, yaitu ketika seseorang melakukan satu amaliyah, yang amaliyah itu tidak menjadi kebiasaannya di waktu-waktu yang yakni kebiasaan sehari-hari dia. Begitu.
Wala raib, kata para ulama, anna man qama fi waqti sahur, fi waqti sahur. Tidak diragukan lagi orang yang bangun di waktu sahur, kemudian makan dan minum di waktu tersebut, duna adatun lahu bihi min ghairi ayamis saum. Yang itu bukan menjadi kebiasaan dia makan atau minum di waktu yang bukan di bulan puasa, di bulan Ramadan. Sekarang gini, apakah kita sehari-harinya tiap misalkan jam 3 atau jam 4 makan? Kan bukan adat kita, bukan kebiasaan kita. Ya, yang namanya makan itu paling nanti, apakah habis subuh atau jam 6 kita ngopi, ya kan? Kita ngeteh, sarapan, istilahnya. Itu kebiasaan adat secara keumuman. Di hari-hari biasa. Nah, ternyata di bulan Ramadan ada sebuah kebiasaan yang berubah. Yaitu makan dan minum di waktu sahur. Waktu sahur itu adalah sebelum waktu subuh, qoblal fajr. Maka kata para ulama, disebutkan di Raudhatun Nadiyah, ada sesuatu yang berbeda di bulan Ramadan. Faqad hasalallahul qasdu al-mu'tabar li'annal af'al al-qala la takhlu an dzalika. Maka dia menyengaja untuk melakukan sesuatu yang sudah jelas mu'tabar, sudah tidak ragukan lagi bahwa itu adalah makan sahur. Kenapa? Karena perbuatan seorang yang berakal tidak akan mungkin kosong dari sesuatu yang melakukan perbuatan tidak ada niatnya. Orang yang berakal nggak mungkin. Loh, Pak, ada apa makan jam 3 malam? Atau menjelang subuh? Ada apa makan? Kalau ada orang yang mengatakan, nggak tahu, saya makan aja. Nggak mungkin. Bagi orang yang berakal itu, yang akalnya sehat, ya pasti ada tujuan. Kan begitu. Anda berangkat, berkemas, sudah jas hujan dipakai apa. Mau kemana ini? Nggak tahu, saya geloyor begitu saja. Ya nggak mungkin. Mesti, mau kemana? Ya mau ke masjid di sini. Loh hujan? Ya saya memang sudah niat. Ini kan begitu. Loh, kok kenapa nggak diucapkan? Saya berniat untuk berangkat ke Masjid Al-Jamaah dalam rangka untuk menghadiri ta'lim. Begitu kan tidak? Ngomong kira kayak gitu. Kan enggak. Loh kenapa? Katanya harus talafut niat. Berangkat lagi kita. Sudah berkemas ini. Pagi-pagi. Udah siapkan dompet diperiksa ada isinya. Keranjang untuk barang-barang sudah ada. Ya. Orang yang tetangganya tahu ini mesti mau ke pasar ini. Ketika ditanya, Pak mau kemana? Enggak tahu, saya mau kemana ya? Jangan mungkin orang yang berakal. Apa sih? Saya mau ke pasar. Loh kok mau ke pasar? Iya, disiapkan nampaknya. Oh, ada keranjangnya, ada ininya. Sudah disiapkan. Motornya sudah dipanasi habis subuh. Mau kemana? Ke pasar. Kan tidak harus saya berniat untuk pergi ke pasar. Nanti di pasar saya akan belanja ini. Kan enggak. Tidak harus diucapkan. Nah disinilah perselisihan para ulama. Termasuk dalam perkara peribadatan pun demikian. Karena yang namanya niat itu ada amalan hati. Maka ketika dia pasang alarm jam 3. Kring, 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 kring. Bangun. Ibunya sudah masak air. Sudah ngangetin nasi. Ngangetin masakan. Kemudian anak-anak dikumpulkan, dibangunkan. Ayo bangun. Jam 4 misalkan sudah pada bangun. Udah siap di meja makan. Ditanya, Arab apa itu? Bu, saya pengen makan biasa. Kan nggak mungkin. Makan sahur. Nah inilah yang dikatakan kata para ulama. Niat. Niat. Sudah disiapkan. Makanan disiapkan apa? Yang namanya manusia. Kebablasan yang terjadi. Gitu. Agan.
Loh, sudah adzan, belum makan ini. Ya tinggal minum. Kan boleh. Terdengar adzan minum. Udah ada niatan. Niatnya kapan? Sudah dari malam juga sudah niatkan. Sudah beli ini. Beli ayam gorengnya di sana, pecel lele. Buat nanti sahur. Tuh udah dibeli. Iya kan? Niat tidak itu? Niat untuk apa? Untuk makan sahur. Qadarullah ternyata tidurnya bablas semuanya. Enggak kedengaran itu suara corong. Ya malu mungkin. Ada yang kayak itu kejadiannya? Bisa jadi ada. Tapi dia sudah niat. Jadi bagaimana puasanya? Lanjut. Kenapa? Sudah ada niat. Dia meniatkan dari awal malam juga sudah diniatkan. Demikianlah ma'asyiral muslimin kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan niat. Sehingga nggak usah pusing-pusing. Orang nanya, Ustaz, gimana niatnya? Repot-repot, niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Kalau amalan lisan panjang sekali. Demikianlah apa yang disebutkan oleh para ulama. Sungguh pun begitu. Oh, jika ada orang yang memang melafadzkan niat, ya sudah. Kita nggak usah memaksakan. Ya, tidak usah memaksakan. Kita hanya memberikan nasihat saja. Memberikan bimbingan. Begini, begini. Saya sih pokoknya saya pengen walaupun niat. Iya mau kok. Ya, yang tidak melafadzkan niatnya, jangan kemudian dalam kondisi mencela dan menjatuhkan. Sehingga timbul friksi di tengah-tengah umat. Demikian halnya mereka yang tidak melafadzkan niat, jangan pula dinyinyirin oleh mereka-mereka yang merasa bahwa melafadzkan niat itulah sesuatu hal yang wajib. Silahkan, karena ini perkara fikih yang masing-masing harus berbesar jiwa. Kalau begini caranya enak kan? Silahkan. Mau seperti itu silahkan. Ya. Adapun mereka yang terbimbing dengan cara seperti itu, ya tentunya perkara yang kita sudah mengetahui. Nah, barakallahu fikum, bahwa ini adalah amalan yang dulu Rasulullah dan para sahabatnya mengamalkan. Itu untuk puasa Ramadan. Harus malamnya itu untuk meniatkan. Dan proses seperti tadi ya rincian seperti tadi. Adapun untuk puasa sunnah, maka tidak perlu untuk malamnya berniat. Amma siyamu tatawwu, adapun puasa sunnah tatawwu, fal amru fihi ausa. Perkara ini adalah perkara yang luas. Maksudnya apa? Bagi dirinya sangat mungkin an yubayyitu, lam yubayyit, yang tidak meniatkan di malam harinya ya, untuk berpuasa di sore hari. Sebagaimana hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bahwa beliau berkata telah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah SAW zata yaum, pada satu hari, ya Aisyah, hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu untuk bisa saya makan? Qalat, kata Aisyah, fakulta ya Rasulullah, ma indana syai'. Ya Rasulullah, nggak punya apa-apa di rumah. Lihat ini, seorang nabi, seorang rasul, nanya ke istrinya punya apa? Nggak punya apa. Kalau Aisyah nggak punya apa-apa, itu memang nggak punya apa-apa yang bisa dimakan. Kita, aduh saya nggak punya apa-apa. Di kulkas kita penuh. Oh, punya freezernya penuh. Itu tuh masih dibilang nggak punya apa-apa karena kebetulan misalkan minyaknya belum kebeli, ketinggalan lupa, nggak punya, nggak bisa bikin. Ini Rasul memang nggak ada punya apa-apa sama sekali. Begitu. Rasul khairul anam. Nah, jadi demikianlah sederhananya, bersahajanya, tawadhunya Nabi kita Muhammad SAW, sampai pun tidak memiliki apa-apa di sisi keluarganya. Istrinya pun begitu. Kalau memang nggak punya ya Rasul, memang benar, wah nggak ngamuk.
Minta apa? Di sana nggak ada apa-apa. Kamunya sih, wah ya sudah, habis ya. Suaminya datang-datang, punya apa? Masak apa, Bu? Oh, masak, masak. Kamunya ngasih uang belanja tidak hari ini? Oh, gitu kan. Masya Allah. Betapa Nabi kita alaihi salatu wassalam dan keluarganya begitu sederhana. Ya kalau kita di sini yang sudah perang, wes balik no bae aku ning wong tuaku. Hah? Pulangkan saja aku ke orang. Demikianlah ma'asyiral muslimin. Dan ini menjadi perhatian buat kita semuanya juga. Saya dan juga para jemaah. Bahwa kemiskinan itu, kekurangan itu, bukan alasan buat kita untuk berlemah-lemah di dalam ibadah. Iya, kita sampaikan untuk diri kita dan keluarga kita. Bukan menjadi alasan buat kita untuk tidak beribadah. Bukan beralasan buat seorang istri untuk tidak taat kepada suaminya. Bukan alasan seorang suami untuk kemudian marah-marah kepada keluarganya karena nggak ada apa-apa. Ini perkara yang Masya Allah dalam rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW sebagai teladan kita. Betapa beliau bersederhana, kekurangan, tapi tidak menjadikan itu adalah perkara yang kemudian muncul kedurhakaan kita kepada Allah, mencela Allah dan lain sebagainya. Mungkin kita, oh itu kan Nabi, bukan manusia. Lah ya, kalau Nabi itu Rasulullah ya, lah ya itu istrinya sama, manusia seperti kita. Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Aisyah itu walaupun subhanallah kan disebutkan tentang babnya itu bab menyayangi anak perempuan babnya. Tapi hadisnya hadis Aisyah tentang ada seorang pengemis datang kepada Aisyah dengan membawa dua anak perempuan masuk. Yang dimiliki Aisyah cuma 3 butir kurma. 3 butir kurma. Maka diberikan kepada wanita tersebut. Maka oleh si wanita pengemis tadi diberikan masing-masing 1 kurma anaknya. 1. Ini 1. Malum anak. Namanya juga anak. Ketika dimakan, lihat punya ibunya. Mendelekabe ke ibunya. Masya Allah, seorang wanita yang memiliki kasih sayang kepada anak. Itu kurma bagiannya, bagian si ibunya. Di sini dia aja belum tentu punya udah mak. Dibelah 2, diberikan kepada anaknya yang tadi. Dianya tidak makan, tapi anaknya untuk makan. Ini seorang wanita yang begitu perhatian kepada anak. Yang penting anak. Nah, dari sisi apa? Dari sisi jasmaninya, yang penting anak. Wanita ini bukan hanya yang penting anak, tapi juga bagaimana si anak itu dididik dengan cara yang benar agar dia selamat. Maka yang penting anak itu bukannya sekedar makan dan minumnya. Yang penting anak itu bagaimana supaya anak mendapatkan hak bimbingan, mendapatkan hak arahan, mendapatkan hak untuk dia bisa berbakti kepada Allah dalam bentuk beribadah. Bukannya secara fisiknya saja. Begitu. Maka hal ini ceritakan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Sesungguhnya, dalam satu riwayat, saya pernah bacanya itu di dalam satu bab. Betapa bahwa Allah memiliki rahmat yang luar biasa. Yang kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya melebihi dari apa yang menjadi kecintaan dari wanita tersebut. Dalam satu riwayat dikatakan demikian. Dalam riwayat yang lain bahwa kecintaan seorang ibu kepada anaknya itu demikian, itu yang akan membuat si wanita tadi mendapatkan yakni keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena perhatian, ya, perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Ini bab tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tak terbayangkan di zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin ibadallah, seorang wanita, ya, yang kadangkala kepada anaknya berlaku kasar,
kepada anaknya tidak memiliki yakni eman-eman, kata orang Cirebon. Dibiarkan anak begitu saja. Dibiarkan bergaul dengan siapa saja. Dibiarkan dia dalam keadaan mengambil teman siapa saja. Kenapa? Aslinya tidak memiliki kasih sayang. Salah, kasih sayangnya salah. Ya. Demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita kaum muslimin. Nah, babnya adalah bahwa Rasulullah SAW meminta kepada Aisyah untuk sesuatu yang bisa dia makan namun tidak ada dimiliki sesuatu apapun. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fa inni shaimun, jika demikian aku puasa hari. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berpuasa. Ini terkadang ketika membaca kisah-kisah seperti ini kita merasa malu. Kita ini sudah merasa paling Islam, paling selamat, paling baik, paling lebih sunnah. Padahal kita belum apa-apa dalam kehidupan kita dibandingkan dengan apa yang terjadi pada masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau dengan kesederhanaannya, dengan yakni ketenangannya, dengan kebersahajannya seperti itu. Nama barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Akan tetapi dalam riwayat yang lain bahwa bolehnya kita berpuasa di puasa sunnah selama itu qobla zawal, sebelum matahari tergelincir, yakni paling tidak sudah pada duhur. Maka ketika sebelum duhur kita masih belum memiliki apapun untuk bisa kita makan, maka boleh kita untuk berpuasa. Kalau itu puasanya puasa sunnah. Adapun puasa wajib, maka tidak diperkenankan buat kita untuk berpuasa, melainkan kita harus meniatkannya di malam hari dengan cara seperti apa yang tadi kita sebutkan, yaitu dengan makan sahur, apakah dengan seteguk ataupun dengan sebutir kurma dan lain sebagainya. Intinya adalah kita ada sesuatu yang dimakan. Ada bab sendiri tentang masalah keberkahan orang makan sahur, dan satu saat nanti akan kita bahas atau kita bacakan. Intinya adalah ma'asyiral muslimin padallah, maka meniatkan kita untuk di malam hari berpuasa, untuk besok hari kita berpuasa dengan meniatkan di malam harinya, itu yang dimaksudkan adalah dengan amal-amal tadi. Bagaimana kalau di sore harinya kita sudah meniatkan? Bisa jadi mungkin seperti itu tidak mengapa, sebagaimana banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Dilakukan oleh banyak kaum muslimin dalam perkara ini. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian, ma'asyiral muslimin ibadallah, yang juga perlu untuk kita pelajari dan juga kita pahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah puasa ini adalah ketika seseorang terkena uzur yang menjadikan dia itu tidak berpuasa. Dalilnya sudah kita ketahui bersama, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau melakukan perjalanan, maka tidak mengapa dilakukan di hari yang lain. Yang dimaksud dengan marid di sini juga termasuk adalah wanita yang haid atau orang yang sedang menyusui, wanita yang sedang menyusui yang dikhawatirkan akan menimbulkan yakni madharat bagi janinnya atau bagi bayinya. Atau seseorang yang tidak mampu untuk membayar puasanya. Maka caranya seperti apa? Ada sebagian menyatakan bahwa untuk wanita hamil dan menyusui itu diqadha, selain juga dengan membayar fidyah. Tapi waktunya nggak cukup, insya Allah akan kita baca di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.